Dunia musik dangdut dilanda duka. Kemarin legend dangdut Arafik menghembuskan nafas terakhir. Sebelum meninggal dunia, sang legend sempat dirawat di rumah sakit akibat komplikasi jantung dan diabetes. Lantas seperti apakah suasana di rumah duka semalam? Benarkah banjir air mata mewarnai suasana rumah duka? Inilah berbagai kisah para selebritis tentang semua yang merasa kehilangan. Dan kemarin awan duka memayungi jagat dangdut tanah air. Datang kabar yang menohok hingga ke jantung. Legenda dangdut Indonesia Arafik kemarin sore berpulang ke rahmatullah. Meski sudah sepekan dirawat di rumah sakit, kepergian sang penyanyi yang terkenal dengan lagu pandangan pertama dan gaya mirip Elvis Presley ini membuat keluarga yang ditinggalkan kaget dan syok. Karena menurut Gali, kondisi almarhum semakin membaik dan bahkan sempat ngobrol dengan putri kesayangannya Fairuz yang mengikuti jejaknya ke ranah hiburan. Namun semalam Fairuz dengan wajah duka mengiringi jenazah sang ayah memasuki mobil jenazah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Terus Bang sedikit nih. Dorong Bang. Sini nih. Bang sini dulu. Sini. Alhamdulillah. Terus Bang. Isi Bang. Maaf ya Bang. Sini dikit Bang. Oke Bang. Pada hari ini telah meninggal ayahanda sekaligus guru saya, Bapak Arafik. Dengan tenang, saya mohon kepada para pemirsa di rumah untuk mendoakan semoga Allah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni segala dosa-dosanya. Terus juga buat saya, Papa selalu ada di atas saya. Papa nggak akan pernah mati di atas saya. Dan mungkin buat pemirsa di rumah, karya-karya akan tetap hidup sepanjang masa. Itu aja yang bisa saya kasih informasinya, konfirmasinya. Kami sekeluarga cukup sangat-sangat shock, sangat kaget karena tadi pagi sempat berbicara sama Fairuz, Papa sempat ngobrol sama Fairuz, terus kemarin sempat ngobrol sama saya. Kondisinya semakin membaik, tidak ada masalah. Mungkin suratan takdir ataupun Allah SWT punya jalan lain. Ya itulah. Kepergian penyanyi berdarah India Pakistan ini terasa terlalu begitu cepat. Tubuhnya yang terlihat tinggi, tegap dan energik, kabarnya tak sanggup lagi menghadapi penyakit diabetes yang komplikasi dengan jantung. Usia yang sudah memasuki 64 tahun tidak lagi setangguh dulu. Arafik sepertinya menyadari hal itu. Laksana orang yang sudah mengetahui harinya sudah dekat, selama di rumah sakit, hari-hari Arafik dihabiskan waktunya untuk berzikir. Pihak keluarga tidak menyangka bila serangan jantung terakhir mengantar sang legenda ini ke hadapan Allah. Sebab setelah serangan jantung itu, Arafik sempat pulih dan bahkan tersenyum. Pihak keluarga pun memberikan waktu untuk kembali berzikir. Namun Tuhan berkehendak lain. Pukul 16:30 kemarin, Arafik menghembuskan nafas terakhir. Keluarga pun amat terpukul. Maka hingga tadi malam suasana di rumah duka banjir air mata keluarga. Sabar.
Muhammad. Muhammad. Ini masih ini. Ditarik dong. Sini. Allah ya Allah ya Allah ya Allah. La ilaha illallah. حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين والتابعين. Habis asar tadi penyebabnya serangan jantung. Memang Papa lagi berobat di sini, dirawat karena ada perawatan sakit jantung. Jadi dirawat di rumah sakit Medistra ini. Jadi kebetulan habis asar tadi sekitar jam 5. Papa perlu perawatan, jadi perlu perawatan rumah sakit, jadi nggak boleh pulang dulu. Terus juga perlu pengawasan ketat dari dokter, jadi dirawat di sini. Itu sih dokter analisisnya sampai tadi. Papa setiap kita kunjungi selalu berzikir, itu aja. Berzikir, terus paling tanya jam berapa. Maksudnya waktu sholat zuhur udah masuk belum, itu aja. Ya nggak ada, cuman Papa lagi berzikir aja tiba-tiba serangan jantung. Nah lagi zikir ditemenin di samping serangan jantung, dokter karena selalu standby di samping Papa, jadi langsung dilakukan pertolongan, lalu kita dapat kabar. Kita sempat kaget karena sempat pulih, sadar, bicara, tersenyum, dan berzikir. Udah itu yang kita, kalau Papa lagi diam, kita diam, ya Papa berzikir. Kadang-kadang kalau lagi berzikir itu kita paham itu kebiasaan Papa, kita berikan waktu itu aja. Terus kalau lagi selesai berzikir, ya kelempar senyum, ya seperti memang ke arah yang membaik sebetulnya. Almarhum baik ya. Aku emang nggak terlalu deket sih, cuma kalau misalkan aku lagi main ke rumah Faiz, suka nginep gitu, dia sosok yang baik, karismatik gitu, dan sangat mengerti dan emang keras sama anak-anaknya. Pasti baik banget. Kita terkejut benar. Artinya itu udah tulisan Tuhan tapinya ya. Memang sudah ajalnya sampai, dan pokoknya sebagai seniman saya turut berduka cita atas wafatnya. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan dan jasa-jasanya dibalas dengan kebaikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kepada keluarganya sekali lagi semoga diberikan ketabahan dan kesabaran atas musibah yang menimpa ini. Turut belasungkawa, berduka cita idola saya ya, itu saya sangat idola dari kecil, sama saya manggilnya Ami ya karena beliau kan orang Arab juga, jadi saya. Dan kemarin waktu nikah kita resepsi, anaknya hadir, Fairuz. Sekarang kita nggak bisa datang. Kita nggak bisa datang, mohon maaf. Tapi insya Allah nanti kalau urusan kita sudah selesai, ada rapi beres, kita nanti mampir ke rumah. Walaupun memang mungkin nanti 7 hari atau 3 hari, 15 hari atau berapa hari gitu, kita nanti mampir. Tetap kita akan datang, walaupun tidak ada acara apapun, kita datang untuk kulun nuwun gitu. Arafiq yang kembali ke pangkuan Sang Halik dalam keadaan berzikir, meninggalkan seorang istri Aisyah dan 3 anak masing-masing Fadila, Farhat, dan Fairuz, yang menghembuskan nafas terakhir setelah menorehkan banyak sejarah di dunia hiburan tanah air dan publik mengenalnya sebagai legenda dangdut tanah air. Bila tidak ada aral melintang, hari ini jenazah sang legenda akan dimakamkan di Taman Pemakaman Kelurahan Karet, Jakarta. Pemakaman keluarga di Karet. Ya, saya atas nama keluarga besar Haji Arafiq mengucapkan terima kasih atas belasungkawanya, dan saya atas nama keluarga memohonkan maaf atas nama Papa untuk semua teman-teman, penggemar, dan semua siapapun yang ada di dunia ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya,
Dan apabila ada yang perlu disampaikan ke keluarga, bisa disampaikan ke perwakilan keluarga kita. Kami mohon dibukakan pintu maaf untuk Papa itu. Sebelum dijemput ajal dalam keadaan sakit, Arafiq tetap menunjukkan jati diri sebagai pedangdut sejati. Zaman yang telah berganti tak membuat karyanya usang ditelan zaman. Lantas benarkah dalam keadaan sakit jelang dijemput ajal, Arafiq sempat merekam suaranya sebagai karya terakhir? Single ya setahu saya yang terakhir mau keluar sama Virus ya. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Arafiq tetap menunjukkan jati dirinya sebagai pedangdut sejati. Karya-karyanya pun seolah tak lekang ditelan zaman. Tapi benarkah dalam keadaan sakit dan dirawat pun, Arafiq masih saja tetap merekam suaranya sebagai karya terakhir? Lantas bagaimanakah sosok Arafiq di mata keluarga dan para artis?